Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-ghurril mayamin umana'i da'watihi wa qadati ulwiyatihi warda 'anna wa 'anhum ya rabbal alamin. Qauluhu ta'ala, inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Segala puja dan puji syukur kita marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Salawat beriringkan salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan kepada umat ini dari alam kejahiliaan, alam kebodohan, alam kesesatan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya Andi Muhammad Rahmat insyaallah akan mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Sumbangsih Risalah Nur terhadap Perubahan Kehidupan Sosial. Sebelum saya memaparkan ide-ide badiu zaman Said Nursi terhadap kehidupan sosial ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan dulu siapa itu badiu zaman Said Nursi dan apa itu Risalah Nur. Badiu zaman Said Nursi adalah seorang pejuang pemikir Islam yang berkebangsaan Turki yang lahir pada tahun 1877 dan wafat pada tahun 1960. Beliau mempunyai banyak prestasi dan beliau juga dikenal seorang cendekiawan, pemikir, seorang yang ulet dan gigih sehingga mampu memproduksi karya yang kita kenal dengan Risalah Nur. Dan Risalah Nur itu menurut Dr. Turner merupakan satu-satunya karya Islam yang komprehensif dan lengkap, yang melihat alam ini sebagaimana adanya dan menghadirkan realitas keimanan yang semestinya dan menafsirkan Al-Quran sesuai yang diinginkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan Risalah Nur juga mendiagnosa penyakit-penyakit zaman modern ini serta memberi obat penawarnya. Dan di samping itu Risalah Nur juga mencakup tentang peribadatan, keimanan, moralita. Karya ini menurut Dr. Turner adalah karya yang sangat rugi apabila kita lewatkan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa gagasan badiu zaman Said Nursi terhadap kehidupan sosial ini, serta gagasan Said Nursi tentang penyakit-penyakit umat manusia pada zaman modern ini serta obat penawarnya, serta siapakah yang paling berperan untuk memberikan perubahan pada kehidupan sosial ini. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita memberikan definisi terhadap apa itu kehidupan sosial. Sosial adalah tempat berkumpul atau sekelompok manusia yang hidup pada sebidang tanah, yang mereka saling bersinergi, mereka saling berbaur dalam ikatan sosialisasi, agama, ataupun dunia, yang mana mereka mempunyai tujuan yang sama, atau manusia yang bersosialisasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meraih kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman dalam kehidupan ini. Dan untuk meraih
kebahagiaan ini, manusia harus saling bersinergi, kompak, rukun, dan saling bahu-membahu demi untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Inilah gambaran kecil tentang kehidupan sosial, bahwa manusia ini tidak pernah terlepas dari yang namanya hidup bersama. Dalam kehidupan kita membutuhkan suri toladan. Sosok yang paling tepat untuk dijadikan suri toladan adalah Nabi Muhammad SAW. Karena di setiap diam dan gerak-gerik Rasulullah SAW terdapat pelajaran bagi kehidupan kita. Sebagai contoh, bahwa Rasulullah SAW layak dijadikan sebagai suri teladan. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam merubah bangsa Arab yang dikenal dengan kejahiliaannya. Banyak di antara pemimpin atau penguasa besar merasa sulit untuk menghilangkan atau melenyapkan tradisi kecil seperti merokok misalnya dalam lingkungan mereka. Tetapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mampu melenyapkan tradisi bangsa Arab seperti minum minuman keras, berzina, membunuh anak kecil dengan waktu yang singkat. Dengan inilah mengapa Nabi Muhammad SAW layak dijadikan suri teladan dalam perubahan kehidupan sosial ini. Setelah kita mengetahui definisi dari kehidupan sosial dan suri teladan kita pada kehidupan ini, marilah kita sama-sama mengetahui penyakit yang sedang kita derita. Ada 6 penyakit kronis yang hasil dari diagnosa badi'u zaman pada zaman ini. Yang pertama, penyakit pesimis. Yang kedua, pupusnya jujur pada kehidupan sosial. Yang ketiga, senang bermusuhan. Yang keempat, mengabaikan sejumlah ikatan cahaya yang menyatukan antar orang beriman. Yang kelima, penindasan yang menyebar seperti sejumlah penyakit yang menular. Dan yang terakhir, perhatian yang hanya tertuju pada kepentingan pribadi. Said Nursi menemukan obat penyakit ini di dalam apotik Al-Quran. Dan beliau meyakini hanya dengan obat inilah yang ampuh dan mampu untuk mengobati ke-6 penyakit yang kita derita ini. Obat yang pertama yang diberikan Said Nursi kepada kita adalah optimis. Yang kedua, kejujuran. Selanjutnya, cinta, kebaikan dan keburukan yang berlipat ganda. Dan yang terakhir adalah musyawarah. Inilah penyakit yang kita derita dan obat yang Said Nursi berikan atau obat penawar yang beliau berikan kepada kehidupan kita pada saat sekarang ini. Setelah saya memaparkan tentang hasil diagnosa badi'u zaman Said Nursi dan keyakinannya bahwa kelak Islam yang akan mendobrak pintu kejayaan, mungkin dari sini ada yang bertanya-tanya. Di antara kita mungkin ada yang bertanya, kenapa badi'u zaman terlalu optimis bahwa Islam mempunyai potensi untuk menggapai sebuah kejayaan atau kemajuan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Badi'u zaman Said Nursi mengutip sebuah pernyataan dan kesaksian seorang panglima Jepang yang mengatakan bahwa kemajuan umat muslim terdapat pada berpegang teguhnya mereka pada Islam itu sendiri. Yang mana pernyataan atau ungkapan panglima Jepang ini sebagai berikut. Kadar kekuatan hakikat Islam dan komitmen kaum muslim terhadap hakikat tersebut membuat mereka semakin maju dan meningkat. Begitulah yang diperlihatkan oleh sejarah. Sebaliknya, ketika mereka kurang berpegang kepada hakikat kebenaran, mereka merana, tertinggal, jatuh ke dalam berbagai carut marut, serta menjadi lemah dan tak berdaya. Inilah mengapa badi'u zaman yakin, optimis bahwa Islam mempunyai potensi untuk mencapai kemajuan ini.
Dan mungkin ada di antara kita juga bertanya, dengan cara apa agar umat Islam bisa maju? Kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah ilmu. Karena ilmulah yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmulah kita yang mengetahui hakikat ciptaan, dan dengan ilmulah atau dengan memahami Islam dengan baik, kita bisa mendobrak pintu peradaban. Kita bisa mendobrak pintu peradaban dan kita bisa maju dengan dari segi materi maupun dari segi maknawi. Untuk itu semua, kita tidaklah cukup hanya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama saja, atau dengan mempelajari ilmu-ilmu modern saja. Kita butuh memadukan antara keduanya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi dalam risalahnya, bahwa cahaya hati adalah ilmu-ilmu agama dan cahaya akal adalah ilmu-ilmu modern. Dengan memadukan keduanya, timbullah sebuah hakikat. Maka tumbuhlah kesungguhan pelajar dan menjadi tinggi dengan kedua sayap tersebut. Dan dengan memisahkan keduanya akan menimbulkan fanatik pada pertama, itu ilmu agama, dan tipu muslihat, serta kesamaran pada yang kedua, yaitu pada ilmu modern. Dari sini, dengan cara ini kita bisa maju, yaitu dengan ilmu. Mungkin ada yang bertanya lagi di antara kita, bahwasanya mana buktinya bahwa Islam pernah berjaya? Mana buktinya bahwa Islam itu pernah berjaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat sejarah keberhasilan Islam atau Nabi Muhammad SAW dalam merubah suku Badui, suku nomaden yang ummi, buta huruf dan buta tulis, serta tidak diperhitungkan di peta perpolitikan pada zaman itu. Bangsa ini berkat Islam, mereka bisa mengalahkan dua imperium superpower ketika itu, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia, sehingga melahirkan dinasti Islam yang besar, yang mana diakui oleh setiap muslim maupun non-muslim. Dari sini kita mengetahui, atau inilah bukti bahwa Islam itu mampu dan bisa membawa umat ini untuk mendobrak kembali pintu peradaban dan kejayaan. Dari sini kita yakin bahwa Islam itu bisa dan mampu. Selanjutnya, peran pemuda dalam perubahan sosial. Memang setiap individu mempunyai peran, andil atau hak untuk memberikan perubahan pada kehidupan sosial ini sesuai dengan potensi mereka masing-masing, sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Tapi ingat, pemuda mempunyai andil yang lebih mendominasi dari yang lain, dilihat dari potensi mereka. Karena para jiwa pemuda terdapat semangat yang membara, pikiran yang jernih, serta fisik yang memadai, sehingga mereka mempunyai potensi yang lebih kuat untuk memberikan perubahan pada kehidupan sosial ini. Cobalah kita lihat kembali lembaran sejarah Islam, maka kita akan mendapatkan sebagian dari kesuksesan atau kejayaan umat Islam diraih oleh pemuda. Sebagai contoh, seorang pemuda yang menjadi panglima atas perintah Rasulullah SAW, yang mana pada saat itu yang menjadi prajuritnya adalah Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, dan sahabat lainnya. Pemuda ini ialah Usama bin Zaid. Selain Usama bin Zaid, Islam memiliki pemuda cemerlang lainnya, seperti Tariq bin Ziyad, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al-Fatih sang penakluk, serta beberapa pemuda yang luar biasa lainnya.
Dari sini, tugas para orang tua agar mendidik anak mereka dari sedini mungkin dengan pendidikan Islam, agar timbul Usama bin Zaid, Tariq bin Ziyad, atau Ali bin Abi Thalib yang baru lagi. Karena pemudalah yang mampu membawa the big change pada perubahan sosial ini. Tapi ingat, pemuda yang mampu membawa the big change pada umat ini adalah pemuda yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang hanya idolanya Nabi Muhammad SAW. Pemuda yang mempunyai keimanan sekuat baja. Inilah pemuda-pemuda yang insya Allah mampu memberikan perubahan pada umat ini. Setelah kita mengetahui beberapa sumbangsih Risalah Nur terhadap perubahan sosial ini, marilah kita sama-sama memulai untuk melakukan perubahan dan untuk meraih kejayaan. Karena perubahan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dari ayat di atas telah jelas bahwa perubahan terdapat pada genggaman kita. Dan perubahan harus melalui beberapa fase, membutuhkan kesabaran, waktu untuk meraih itu semua. Maka dari itu, marilah kita saling bersinergi, saling kompak, saling bersatu untuk mencapai kejayaan yang telah lama hilang. Demikianlah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.